Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas news ataupun sentimen yang terjadi dalam minggu pertama bulan Agustus tahun ini. Ya, cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman download dulu ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi 5 saham ya yang menurut analisa kami masih undervalue dan beberapa diantaranya ada potensi untuk naik satu bagger ya. Bisa ebook ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara download di link di bawah, di link deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan ebook ini bisa teman-teman download secara gratis. Oke, kita bahas dulu dari sisi makroekonominya ya. Ini berita yang keluar tanggal 1 Agustus 2022 di mana di sini dikatakan konsumsi naik dan harga pangan memacu inflasi. Ya, inflasi masih menjadi topik utama kita untuk tahun 2022 ini ya. Jadi setelah kemarin di tahun kemarin isu yang sedang hype saat itu adalah digital. Nah, tahun ini adalah inflasi. Ya, kemungkinan sampai akhir tahun kita masih membahas mengenai yang namanya inflasi. Inflasi ya otomatis harga barang-barang naik. Nah, di sini kita bisa pilih nih perusahaan-perusahaan mana yang kebal terhadap inflasi. Dan nanti ketika inflasi sudah mulai mereda dalam artian sudah kembali normal, ya siap-siap saham-saham yang kita pilih sekarang baru akan manggung ya, biasanya seperti itu ya. Oke, ini tanggal 2-nya ya, tanggal 2 Agustus masih seputar tentang inflasi juga. Kalau misalkan kita update sedikit di bulan Juli, kemarin sudah data mengenai inflasi sudah keluar ya, di mana inflasi sekitar 4,9% ya. Nah, 4,94%, apakah nanti Bank Indonesia di bulan depan akan menaikkan suku bunganya? Kita belum tahu ya, kita lihat kondisi nanti ya. Oke, selanjutnya kita masuk di sisi indeksnya ya, di sisi IHSG-nya, di sisi marketnya. Nah, sekarang kita ngelihat di posisi akhir minggu pertama bulan Agustus kemarin IHSG ditutup di level di atas 7.000 ya, dan memang sebelumnya sekitar di sini dikatakan ya tanggal 4 Agustus hari Kamisnya itu juga sudah naik di atas level 7.000 ya, dan beritanya pun juga sudah keluar ya. Berita mengenai IHSG kembali ke jalur yang benar. IHSG masuk level ke 7.000. Nah, biasanya kalau IHSG masuk ke level ke 7.000 kan berarti ada pendorongnya. Nah, kira-kira apa sektor mana yang menjadi pendorong IHSG? Akhirnya IHSG masuk di level di atas 7.000 ya. Yaitu adalah indeks energi ya, IDX energi, yang dimana indeks energi atau sektor energi inilah yang membuat level IHSG masuk ke level 7.000 ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat 20 saham Kompas 100 pencetak kenaikan harga tertinggi secara year to date ya. Yang pertama di sini ada ITMG, di mana year to date kenaikannya sudah 116%, diikuti dengan yang lain seperti ESA, PTBA, Indi, AGI dan sebagainya ya, yang dimana kenaikannya secara year to date itu di atas 50%. Kalau kita lihat memang secara indeks ya, indeks energi, kalau teman-teman lihat kenaikan secara year to date-nya pun juga di atas 50% ya. Jadi selamat buat teman-teman yang pegang sektor energi, pastinya portofolionya hijau gitu ya. Oke, seperti biasa ya, ketika harga komoditas kenceng biasanya pungutannya juga makin kenceng ya. Kadang kalau kita terlalu membaca berita mengenai misalkan ketika ada kenaikan tarif royalti dan sebagainya, itu kadang membuat sentimen negatif yang membuat harga sahamnya turun. Menurut saya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, memang karena ketika harga komoditas lagi tinggi, ya pemerintah juga harus untung gitu. Yang dimana pungutannya juga harus digedein ya, supaya pendapatan negara bisa makin gede, dan ketika pendapatan negara gede, APBN juga makin gede. Nah, APBN ini bisa fleksibel ya, bisa istilahnya melakukan intervensi, digunakan untuk melakukan intervensi supaya meredam inflasi ya. Jadi nggak masalah.
Ya, nanti ada isu royalti yang akan naik dan sebagainya, itu biarin aja ya. Yang penting adalah perusahaannya tetap mencetak laba dan labanya masih tinggi, itu aja sebenarnya ya. Oke. Mengenai CPO, kemarin beberapa waktu yang lalu CPO dilanda banyak sentimen negatif seperti harga CPO yang turun, kemudian kemarin sempat tidak boleh ekspor. Setelah keran ekspor dibuka pun ternyata untuk mendapatkan kapal untuk ekspor juga susah ya, yang membuat harga saham CPO sempat jatuh ya, di tahun ini sempat jatuh. Nah, di sini sebenarnya kalau ketika kita ngelihat saham-saham CPO jatuh, nah kita bisa pilah-pilah nih, berarti kan harganya sedang murah. Kita bisa pilah-pilah mana saham-saham yang ketika sentimennya negatif perusahaan bisa survive. Ya, ketika perusahaan survive saat sentimennya sedang negatif, berarti nanti saat sentimen positif harga sahamnya bisa terbang gitu ya. Nah, beberapa di antaranya sudah kita bahas di video YouTube beberapa waktu yang lalu, dan salah satunya juga ada di dalam ebook yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Maka pastikan teman-teman download ebooknya. Salah satunya ada sektor CPO, saham CPO yang menurut analisa kami itu punya potensi untuk naik 100% ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke berita-berita mengenai emitennya ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas mengenai sisi makro, kemudian dari sisi market alias indeksnya, dan sekarang kita masuk berita-berita di emitennya. Nah, yang pertama mengenai emiten bank. Ya, ini juga menarik ya. Tadi sempat kelewatan bahwa pendorong IHSG selain sektor energi juga ada sektor bank ya. Sektor bank, karena kalau kita ngelihat saham-saham seperti BBCA, kemudian BBNI dan sebagainya, BMRI, kalau kita ngelihat dalam seminggu 2 minggu terakhir ini kan naik gitu ya. Nah, ini yang juga bisa mendorong IHSG supaya levelnya balik lagi ke atas 7.000 ya. Walaupun memang ada sebagian saham juga ya seperti GoTo, Arto maupun MTech yang dia juga mendorong penguatan IHSG sampai akhirnya IHSG naik ke level 7.000. Tapi overall pendorong atau sektornya adalah di sektor energi dan perbankan ya. Di sini kita lihat bank-bank membuka kinerja yang sangat bagus ya. Dari bank papan menengah pun juga membuka kinerja yang bagus ya. Nah, kemarin juga ada berita yang menarik yang menjadi banyak perhatian investor, yaitu mengenai saham Bukalapak ya. Di mana Bukalapak sudah merilis kinerja laporan keuangan kuartal 2-nya, dan di sini dikatakan ya laba bersih dari Buka adalah 8,5 triliun ya. Pendapatannya pun naik 96%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pendapatannya naik 96% menjadi 1,6 triliun, tapi labanya 8,9 triliun. Artinya di sini ada pendapatan lain-lain nih yang mencetak ya, yang yang menyumbangkan laba yang cukup besar, yaitu investasi pada Alobank ya, pada BBHI, yang dimana ini menjadi kontributor utama laba bersih Buka sepanjang 6 bulan pertama tahun ini ya. Jadi harus kita cek lagi, dan apakah sesuai dengan kriteria kita atau tidak gitu. Ya, kalau misalkan kita memang ya, kita akan lihat laba perusahaan itu salah satu faktor yang terpenting. Kalau menurut saya rasio yang terpenting yang perlu kita lihat adalah ROE, return on equity. Maka di situ kita ngelihat laba perusahaan. Nah, cuman harus dicek lagi nih, labanya dihasilkan dari mana? Apakah dari operasional utama atau dari pendapatan lain-lain? Nah, sekarang kalau misalkan dari pendapatan lain-lain, nah buat kita cocok nggak nih? Atau nyaman nggak nih? Ya, kalau nyaman kita pilih atau beli perusahaan tersebut ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan nggak nyaman, ya jangan dipilih gitu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengenai Buka kemarin ya. Saham Buka labanya tinggi Mas Ros, kira-kira gimana nih? Bagus dibeli atau tidak? Nah, di sini ya saya jawab ya, tergantung kita nyaman nggak dengan kondisi seperti ini gitu. Oke. Kemudian berita selanjutnya yang juga nggak kalah menarik yaitu SMDR ya. Nah, kemarin di dalam RUPS SMDR akhirnya SMDR menebar dividen interim.
Ya, dan ini untuk pertama kalinya ya, dan ini membuat harga saham SMDR akhirnya naik ya. Sentimen positif membuat harga sahamnya naik dari level 2.500 kalau nggak salah ya, akhirnya sempat menembus 3.000 ya. Nah, jadi selamat juga nih bagi teman-teman yang kemarin waktu SMDR kena sentimen negatif harganya jatuh, kemudian beberapa mulai menyerok itu ya, beberapa mulai membeli saat harganya jatuh. Nah, sekarang udah harusnya udah cuan gitu ya, udah cuan ya, cuan yang cukup lumayan. Nah, kira-kira apakah nanti akan naik lagi atau tidak? Nah, nanti akan kita bahas lagi ya di video selanjutnya ya. Kapan-kapan akan kita bahas. Oke. Berikutnya ya, saham United Tractor ini juga menarik. Saham United Tractor laba bersihnya juga naik 100% lebih itu. Nah, bayangkan ini saham atau emiten yang sudah sangat besar ya, United Tractor gitu. Dan labanya naik di atas 100%. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena memang bisnisnya ini bisnis yang juga unik juga ya, alias juga menarik ya. Sering kita sebut sebagai pick and shovel play. Yang dimana ketika semua orang nambang, nah dia menyediakan alat tambangnya. Ya, jadi bayangkan ya di tahun ini ketika komoditas sedang booming, baik batu bara, dan lain-lain ya, nikel, CPO dan sebagainya, emas dan sebagainya. Nah, dia menyediakan alat beratnya ya. Jadi biarkan banyak orang, biarkan semua orang menambang, saya yang menyediakan alatnya. Nah, inilah yang membuat bisnisnya pun tetap bagus ya, tetap bagus. Nah, United Tractor ini sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, berarti analisa kita tentang United Tractor di video terakhir itu berarti masih berlaku ya. Kenapa? Karena labanya masih naik ya. Dan United Tractor ini juga kita bahas di dalam ebook yang teman-teman bisa download secara gratis ya. Jadi silahkan teman-teman download lagi ebooknya ya, karena beberapa sudah kita update dengan kinerja terbaru ya. Download ebooknya di dalam link di dalam deskripsi di video ini ya. Oke. Kemudian saham Unilever ya, Unilever pun juga sudah mengeluarkan atau merilis laporan keuangan kinerja ke kuartal 2 ya, dan hasilnya juga bagus. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara mengenai saham-saham atau emiten consumer goods ya. Nah, consumer goods sendiri sekarang sedang terkena sentimen negatif tuh. Yaitu apa? Bahan bakunya semua mahal. Ya, semua bahan bakunya mahal, baik dari produknya maupun kemasannya ya, dari makanannya maupun kemasannya. Nah, berarti kalau kita bisa mencari perusahaan-perusahaan yang saat ini dilanda sentimen negatif tapi kinerjanya bisa naik. Nah, sekarang bayangkan nanti kalau harga-harga sudah mulai mereda lagi nih. Ya, dimana bahan baku sudah mulai stabil lagi ya, walaupun nggak bisa murah lagi, memang nggak bisa, tapi saya sih optimis nanti akan stabil lagi ya. Bahan baku stabil lagi dan perusahaan masih bisa menaikkan harga jualnya. Nah, ini yang menarik. Nanti saat semua ekonomi sudah mereda, daya beli masyarakat mulai pulih kembali, nah disitulah biasanya saham-saham consumer goods pun itu akan manggung ya. Nah, itu ya. Nah, jadi menarik sekali kalau kita bahas saham-saham consumer goods saat ini ya. Oke, nanti akan kita bahas beberapa lagi mengenai saham consumer good di video mengenai review saham. Pastikan teman-teman subscribe ya channel ini ya, jangan lupa ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya nanti ketika kita upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi ya. Nah, oke, selanjutnya yang juga nggak kalah hebohnya yaitu mengenai tender offer dari TOWR ya. Kemarin juga banyak sekali pertanyaan mengenai tender offer dari TOWR ini, cuman memang tidak atau belum sempat kita bikin videonya karena yang pertama saya sendiri belum pernah melaksanakan atau mengikuti tender offer itu. Jadi kalau saya belum pernah melakukan kemudian saya ingin share, nah ini sedikit berat buat saya gitu ya. Tapi kita bicara teorinya saja ya, teorinya. Ketika ada saham, ada suatu pihak tertentu yang dia melakukan tender offer di harga di atas market, nah ini sebenarnya sentimen positif ya. Apalagi kalau tender offernya ini dilakukan oleh ya salah satu orang terkaya di Indonesia ya, bahkan orang terkaya di Indonesia, yang dimana beliau ini bukan seorang spekulan, bukan kan, beliau ini seorang investor yang benar-benar investor jangka panjang, beli dan simpan. Nah, ketika dia
melakukan tender offer di atas harga market, nah berarti beliau ini menilai bahwa harga wajarnya di situ gitu. Ya, di situ. Dan karena beliau dengan istilahnya apa namanya? Profil beliau yang istilahnya sudah sangat terkenal dan tidak diragukan lagi kemampuannya gitu ya. Nah, maka di sini menjadi sentimen positif membuat harganya naik gitu. Nah, berarti kalau kita mengikuti tender offer ya kita jual jual saham Tower ini kepada beliau di harga yang apa namanya yang beliau inginkan. Nah, cuman bagi kita yang tidak ingin mengikuti tender offer alias kita sudah beli di harga murah, nah berarti kita juga bisa berangan-angan nih. Oh, berarti harga wajarnya di sini alias beliau beli di situ pun masih dianggap harga wajar. Berarti berikutnya pun masih ada potensi kenaikan jika kinerjanya tetap naik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah ikut atau tidak ya kembali ke masing-masing. Apakah kita langsung melakukan realisasi atau take profit ya dengan kita jual saham yang kita punyai sejak harga bawah ke beliau dengan harga yang diminta beliau, atau kita ikut ngehold nih ya. Jadi bersama dengan beliau. Ya, jadi kalau nanti Tower makin gede, makin cuan, beliau makin kaya, kita pun dapat kecipratan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, itu teman-teman sekalian ya, sekilas mengenai news maupun sentimen yang terjadi pada minggu pertama di bulan Agustus tahun ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.